Suami saya suka sok tahu tentang diri saya, suka merasa sudah mengenal betul tentang diri saya. Dan padahal banyak hal yang dia belum mengenal tentang diri saya, tapi dia merasa sudah tahu. Yang mereka simpulkan ternyata salah. Yang mereka tangkap ternyata salah. Pasangannya tidak bermaksud begitu, tetapi bias mereka mendengarnya ternyata begitu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan kami dalam seri Word of the Marriage. Kali ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk memperbincangkan pernikahan adalah sebuah pergerakan. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan 3 orang kakak perempuan. Dan kemudian ibu saya memakai rumah kami untuk kos-kosan putri. Jadi saya bertumbuh di tengah-tengah lebih banyak wanita daripada pria. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi ketika saya bergaul bersama dengan teman-teman. Saya lebih mudah dekat dengan teman-teman perempuan. Dan ketika usia saya sudah semakin bertambah, lalu mulai punya rasa tertarik dengan lawan jenis, saya mendekat, dan sesudah semakin dekat, makin sering bercakap-cakap, saya kemudian merasa bahwa saya sudah cukup banyak tahu tentang dia. Lalu yang segera terjadi adalah rasa tertarik saya itu kemudian menjadi luntur, menjadi hilang. Dan yang seperti ini terjadi beberapa kali. Dan suatu saat, salah satu yang membuat saya tertarik, tetapi karena domisili saya dengan dia sudah tidak lagi satu kota, sehingga kesempatan untuk bertemu itu hanya kalau Sabtu Minggu saya pulang. Untuk bisa menjadi dekat ternyata tidak semudah dengan teman-teman wanita yang lain. Bertemu Sabtu Minggu 1 kali, ternyata tidak cukup untuk bisa membuat dekat. Tetapi yang kemudian terjadi adalah saya semakin ingin mengenal, saya semakin ingin untuk mendekat. Dan itulah yang kemudian berlanjut dengan saya pilih untuk menjadi istri saya karena kebetulan dia mau untuk menjadi istri saya. Kami menikah, dan sesudah menikah kami ternyata menghadapi banyak perbedaan. Karena beberapa hal memang kami ini beda. Kalau istri saya ini boleh disebut sebagai apa itu? Orang yang sangat memperhatikan hal-hal yang detail. Saya ini mungkin model dalang yang ya kalau akan main baru melakukan persiapan. Banyak hal yang membuat kami kemudian berbenturan. Dan yang sekarang saya bisa mengatakan, pada waktu kami berbenturan, kami ternyata sudah tidak lagi melihat hal-hal yang menarik. Hal-hal yang berbeda pada pasangan yang itu dulu menjadi daya tarik. Sesudah menikah ternyata hal-hal yang berbeda kemudian menjadi pertengkaran. Kami kembali kepada ego kami masing-masing, tanpa sadar menganggap yang berbeda dengan saya, berarti itu yang salah. Saya menganggap istri saya salah, istri saya menganggap saya salah, dan sebagai pasangan yang baru, kami kadang-kadang masih belum bisa berbicara terbuka, atau kalau berbicara terbuka kemudian menjadi sebuah pertengkaran. Kami kemudian tidak lagi menjadi semakin dekat. Menikah sepertinya justru membuat kami semakin menjauh. Semakin akhirnya memilih untuk punya aktivitas masing-masing dan membuat jarak yang aman. Dan sebetulnya kami sedang membuat batas yang aman. Seperti dikatakan tadi,
apa yang menjadi salah satu penyebab sehingga kita tidak lagi saling mendekat adalah karena kita memiliki kekecewaan, memiliki harapan-harapan yang tidak tercapai. Kemudian karena kita tahu bahwa khususnya kita sebagai pasangan Kristen, apalagi pasangan pendeta, ya keluarga pendeta, tentu kita tidak berpikir untuk bercerai, ya. Lalu kemudian apalagi ditambah dengan sudah ada anak-anak, lalu yang terjadi ya sudah kita berjalan sendiri-sendiri, ya. Jadi daripada konflik, lalu ya udah kita berjalan saja, berdamai saja dengan diri masing-masing. Lalu kemudian ya itu tidak membuat kita bertemu karena kita seperti rel kereta api yang berjajar tetapi tidak pernah bertemu. Itu alasan daripada mengapa kita tidak mendekat. Itu yang sudah dikatakan oleh suami saya. Tetapi menurut saya ada juga yang menjadi penyebab mengapa kita tidak saling mendekat. Saya dahulu pernah berpikir begini, sebetulnya saya sering mengamati orang-orang yang belum menikah. Saat itu kebanyakan para pria itu akan terus berusaha untuk mengenal, menyenangkan apa yang menjadi keinginan pasangannya, ya. Tapi kemudian setelah menikah, yang terjadi kok seringkali sebaliknya. Saya kadang merasa, kenapa ya seperti itu? Sepertinya kalau sudah menikah itu, khususnya para pria, sepertinya sudah selesai tugasnya, ya. Sudah mendapatkan pasangannya. Sementara yang terjadi sebaliknya, si pihak istri merasa justru ingin mendekat kepada pasangannya, tapi yang terjadi sepertinya tidak demikian. Karena khususnya yang saya amati, saya tidak tahu apakah ini terjadi pada pasangan yang lain. Kalau saya mengamati seringkali pasangan-pasangan yang tidak menjadi dekat lagi itu karena merasa sudah kenal, sudah tahu, ya. Jadi yang saya amati dari kehidupan pernikahan saya merasa suami saya suka sok tahu tentang diri saya, suka merasa sudah mengenal betul tentang diri saya. Dan padahal banyak hal yang dia belum mengenal tentang diri saya, tapi dia merasa sudah tahu dan dia tidak merasa perlu untuk mendekat. Dan itu terbukti dengan beberapa kejadian, beberapa kali dan ini cukup sering dia mewakili tentang diri saya, ya, mengatakan bahwa saya ini orang yang demikian, yang ternyata menurut saya tidak begitu, ya. Dan saya melihat bahwa ternyata hal seperti ini banyak dialami oleh pasangan-pasangan yang lain. Jadi masing-masing sudah merasa tidak perlu untuk mengenal, untuk mengejar, untuk kalau mengenal ingin menyenangkan. Tapi karena sudah tidak lagi ingin mengenal, otomatis juga tidak ingin lagi untuk membahagiakan, mengenal, untuk melakukan yang lebih baik lagi dengan pasangannya. Itu yang saya amati dan itulah yang sebenarnya banyak terjadi. Orang sudah berhenti untuk bergerak mendekat kepada pasangan. Merasa sudah baik-baik saja semuanya. Ya, semuanya sudah terbuka semuanya. Kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari apa yang menjadi hal-hal yang belum kita kenali lagi tentang pasangan kita. Jadi kalau kita sudah bersepakat untuk menikah dan pernikahan itu adalah kehidupan bersama seumur hidup sampai hanya kematian yang memisahkan. Betapa sayang sih kalau ternyata kehidupan bersama itu ternyata sebuah kehidupan bersama yang tidak dinikmati, kehidupan bersama yang sebetulnya ternyata menimbulkan beban yang berat, bahkan mungkin kehidupan bersama yang saling menyakiti. Karena itulah mari kita mengupayakan pernikahan kita itu bukan berhenti pada kebaktian pernikahan. Itu betul, mungkin para pria merasa kalau sudah bisa mendapatkan istrinya,
toh sudah jadi istrinya, tidak akan direbut pria-pria lain. Maka perjuangannya kemudian berhenti, lalu mungkin ganti berjuang untuk sesuatu yang lain. Pernikahan kita berlangsung seumur hidup. Karena itu mari kita mengupayakan untuk menjadi sebuah pernikahan yang menyenangkan. Jadi para pria bukannya berhenti pada hari pernikahan, tetapi justru harus meningkatkan. Kita berupaya untuk semakin mendekat, kita berupaya untuk semakin mengenal, kita berupaya untuk semakin bisa menikmati kebersamaan. Karena itu saya kira secara sederhana, nasihat yang kadang-kadang kita terima untuk melanjutkan masa pacaran itu sampai sesudah pernikahan adalah sebuah usul yang baik. Date-nya itu dilanjutkan. Tidak hanya urusannya pekerjaan, tidak hanya urusan rumah, tidak hanya urusan anak-anak. Bagaimana kalau suami istri menyediakan 1 hari untuk mereka bersama, mungkin makan di rumah makan. Tidak penting sebetulnya rumah makannya, asalkan memberi kesempatan untuk bisa berbicara. Dan itulah saatnya di mana suami berupaya untuk makin membuat istrinya mengenal dirinya, menceritakan apa yang dia ingin supaya istrinya tahu. Demikian juga istri bercerita tentang apa yang ia inginkan supaya suaminya tahu. Dengan demikian suami dan istri pengenalannya akan terus bertambah dan tidak berhenti. Hal yang kedua yang bisa dilakukan supaya suami istri makin bergerak mendekat adalah makin berupaya untuk menyelesaikan pertengkaran, makin berupaya untuk menyelesaikan masalah. Kita diminta untuk memadamkan ego kita. Kita diminta untuk tidak dengan pongah merasa bahwa kita yang benar. Mari kita duduk bersama, memberi kesempatan untuk masing-masing pihak, istri maupun suami, untuk mengungkapkan menurut apa yang dirasakan. Sehingga bisa jadi ternyata sesudah suami berbicara, istri berbicara, mereka beroleh keinsiapan bahwa yang mereka simpulkan ternyata salah. Yang mereka tangkap ternyata salah. Pasangannya tidak bermaksud begitu, tetapi bias mereka mendengarnya ternyata begitu. Bukan bermaksud untuk menyerang, bukan bermaksud untuk menyakiti hati, tetapi mengapa dirasakan sebagai sebuah serangan. Belajar untuk mendengar dengan lebih baik. Belajar untuk duduk bersama dan berbicara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Dan supaya suami istri makin bisa berbicara, makin bisa saling menolong, makin bisa memberi tanggapan. Kalau suami istri masing-masing bekerja, mereka butuh menceritakan tentang dunia kerja mereka. Sehingga kalau nanti masing-masing bercerita, ya suami maupun istri bisa saling menanggapi, bukan seolah-olah sesuatu yang asing yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka tidak bisa memberi tanggapan yang baik. Dan kalaupun istri tidak bekerja, istri bisa berbicara bahwa melakukan pekerjaan sebagai istri tidak lebih ringan daripada bekerja di luar rumah. Sehingga kalau para suami meragukan bahwa tugas para istri, lebih-lebih ibu itu berat, mungkin bisa bertukar seminggu. Suaminya seminggu di rumah, istrinya mungkin seminggu yang mewakili suami di tempat kerja, kalau itu perusahaan pribadi. Nanti kan para suami dengan cepat belum sampai seminggu akan segera minta untuk dikembalikan saja. Ya sudah, saya ngerti lah, ternyata di rumah tidak ringan menghadapi urusan rumah, kadang-kadang pembantu, menghadapi anak-anak, belum kalau punya anjing, punya kucing, punya burung, urusannya menjadi banyak. Berusaha untuk memahami dunia pasangan kita, sehingga bisa menjadi teman diskusi yang nyambung. Dan yang keempat, bagaimana supaya suami istri
bisa terus mendekat dengan menjaga daya tarik. Ya, sudah menjadi sebuah guroan. Pakaian kebesaran istri di rumah adalah daster. Makin lama dasternya, makin nyaman di badannya. Sehingga kadang-kadang daster kesukaan istri adalah yang sudah berventilasi, bolong-bolong, dan warnanya sudah bingungi, blues, tidak jelas warnanya apa. Itu paling nyaman bagi si istri. Apakah itu nyaman di mata suami? Apalagi kalau ini masih perjanjian lama, istrinya masih model wanita lama, rambutnya pakai roll-rollan, muter seluruh kepala itu ada roll-rollannya, dan mukanya pakai masker bengkoang kayak main pantomim begitu. Nyamankah di mata suaminya? Sama, bagaimana kalau istri melihat suaminya selalu pakai singlet, celana kolor, rambutnya awut-awutan, plus maafkan saya, mambune itu loh badannya. Bagaimana istrinya bisa makin mendekat, bau badannya menyengat itu kok. Sementara kalau suami istri ini keluar dari rumah, para wanita, para laki-laki, trendy-trendy, necis-necis, ganteng-ganteng, ayu-ayu, masuk ke rumah, daster meneh, singlet meneh. Ya, bagaimana bisa bertahan kalau daya tarik tidak diupayakan? Saya beruntung istri saya berusaha untuk tidak pakai daster kecuali kalau mau tidur. Ya, ada kekecualiannya kalau ternyata hari itu begitu panas. Mungkin lalu dasternya lebih cepat keluar daripada agenda biasanya. Jadi, bagaimana kita berusaha untuk mendekat baik dengan upaya dari kita maupun upaya dari kebersamaan kita. Saya akan menambahkan satu poin lagi, bagaimana kita bisa mendekat kepada pasangan, yaitu dengan cara mendoakan. Ketika saya merasa suami saya mengecewakan, ketika ada saat-saat ketika saya merasa jengkel dengan suami saya, dan kadang-kadang ketika itu terjadi di awal-awal pernikahan, banyak hal yang kemudian menjadi sebuah kemarahan di dalam diri saya. Lalu yang terjadi, saya sok rohani ya, karena saya merasa 1 Korintus 11 ayat 3 yang mengatakan, tetapi supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Ayat ini saya pakai sebagai sebuah alasan untuk saya melaporkan kepada Tuhan, sang kepala suami saya, hal-hal yang menjadi ketidakbaikan, hal-hal yang menurut saya itu tidak benar, hal-hal yang menjengkelkan saya. Lalu saya di dalam saya berdoa kepada Tuhan, saya membawa segala hal-hal yang buruk tentang suami saya itu sebagai sebuah laporan saya kepada Tuhan Kristus, sang pimpinan suami saya. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun, dan saya mengevaluasi ternyata tidak ada hasilnya. Doa seperti ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Jadi doa saya terdiri dari keluhan-keluhan, kejengkelan-kejengkelan, laporan-laporan kepada Tuhan. Sampai suatu saat saya mendengar sebuah kisah, meskipun ini bukan kisah tentang suami istri, tapi kisah ini sangat menginspirasi saya. Kisah ini terjadi ketika seorang anak laki-laki yang perilakunya sangat buruk, suatu hari karena keadaan ekonomi yang sangat buruk juga, lalu dia yang biasanya meminta uang kepada ibunya, ayahnya sudah meninggal, dan beberapa kali ibunya sudah memberikan uang, memberikan bahkan perhiasan, bahkan segala barang di rumah sudah hampir habis dijual oleh sang anak. Dan kali itu si anak meminta supaya sepeda motor ibunya, satu-satunya alat transportasi yang dia pakai untuk bekerja, akan diminta untuk dijual. Tentu sang ibu menolak, dan dia membawa kunci sepeda motornya
dan dia lari meninggalkan rumah. Dan ternyata si anak ini tidak terima dan dia mengejar ibunya. Ketika ibunya jatuh di sebuah selokan, si anak ini tidak menolong tapi justru malah akan membunuh ibunya. Dia sudah siap dengan sebuah pistol untuk dihujamkan kepada sang ibu. Tapi kemudian orang menolong dan ibu ini terselamatkan. Dan ketika ibu ini mengalami kejadian yang sangat menyakitkan dan sangat melukai hatinya, dia tanpa disengaja sebetulnya ketika sang anak itu mau menghujamkan pisaunya kepada dirinya, dan pada saat itu juga pada waktu-waktu kemudian dalam kemarahannya si ibu itu mengatakan anaknya itu tidak akan tinggal di tempat yang baik-baik saja, tetapi dia akan seumur hidupnya dia akan tinggal di kolong jembatan. Ibu itu puas sudah mengatakan seperti itu. Nah, karena dia terluka, karena jatuh di tempat yang diselokan itu, lalu kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dan seorang pendetanya mengunjungi dia, dan si ibu menceritakan apa yang dia alami, dan juga bahkan kata-kata kutukan kepada anaknya itu dia katakan kepada sang pendeta. Dan lalu pendeta itu mengatakan, kalau ibu tidak mencabut kata-kata ibu, maka itu yang akan terjadi dengan diri anak ibu. Apakah ibu rela anak ibu akan tinggal seumur hidupnya di bawah kolong jembatan? Lalu si ibu itu sadar bahwa dia harus mencabut kata-katanya, dan dia mengubah kata-kata yang buruk yang berupa kutukan itu menjadi berkat. Dan ketika dia pulang ke rumah, dan pada saat itu dia mulai mempraktekkan apa yang disarankan oleh sang pendeta itu, dan dia mengubah doanya dari melaporkan kepada Tuhan, marah kepada Tuhan tentang anaknya, tetapi dia mengubahnya menjadi sebuah kata-kata berkat, dan apa yang diinginkan terjadi terhadap anaknya itu yang diungkapkannya. Dan kemudian itu juga dilakukan setiap malam ketika sang ibu melihat di kamar anaknya, dia menengok anaknya dan dia memberkati, bahkan dia menumpangkan tangannya dari jauh. Dia tidak lagi mengatakan yang buruk tentang anaknya, tapi dia mengatakan hal-hal yang baik, bahwa anaknya akan mendapat pekerjaan, anaknya akan cinta Tuhan, anaknya akan mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya, dan itu yang terus dia lakukan. Dan dalam waktu 3 bulan, si anak ini mendapat pekerjaan dan anak ini berubah perilakunya. Dan cerita ini menginspirasi saya, lalu saya mengubah doa saya, bukan keluhan kepada Tuhan, bukan hal-hal yang buruk yang saya alami, yang saya laporkan kepada Tuhan, tapi saya mengubahnya menjadi berkat. Dan saya meminta hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, ya seperti katakan di dalam kitab Filipi. Itu yang saya katakan kepada Tuhan, dan itu yang menjadi harapan saya kepada suami saya. Dan ketika malam hari, ketika dia tidur di samping saya mendoakan dia diam-diam, dan kemudian saya kadang-kadang menumpangkan tangan dari jauh, saya memberkati, dan benar-benar itu yang kemudian mengubahkan dia. Dan itu bagi saya adalah upaya mendekat kepada suami saya. Jadi mendekat kepada pasangan, mendekat kepada suami atau istri, salah satunya adalah doakan. Doakan dengan kata-kata berkat, doakan dengan kata-kata yang positif, dan itu yang akan membuat kita menjadi dekat dan menjadi pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hanya mengenal sebagian tentang Tuhan. Banyak yang sangat misterius, tetapi kita juga hanya mengenal sebagian tentang diri kita sendiri. Karena itu, mari kita sadari dan kita pegangi. Kita juga hanya mengenal sebagian tentang pasangan kita. Kita tidak boleh beranggapan seperti awal cerita saya, bahwa saya sudah mengenal teman-teman wanita saya. Kita butuh untuk mengenal lebih dalam. Kita butuh untuk bersedia mengenal. Kita butuh menyediakan waktu untuk berbicara. Kita butuh melakukan hal-hal bersama.
Suami istri perlu berpetualang bersama untuk makin membuat mereka makin mengenal dan kemudian makin menikmati kebersamaan mereka. Menikah tidak ada saat maupun situasi di mana kita boleh kembali. No turning back. Menikah harus maju terus. Karena itu saya mengutip Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 9. Ketika Abraham bermaksud mencarikan istri untuk anaknya Ishak, hamba yang dipercayai Eliezer tidak diminta untuk mengambilkan istri dari tempat di mana mereka saat itu singgah, wanita Kanaan. Tetapi Eliezer disuruh kembali ke tempat asal Abraham, yaitu Ur Kasdim. Dan ketika hambanya berkata, wanita Ur Kasdim kan tidak mengenal Ishak. Bolehkah Ishak itu saya bawa ke Ur Kasdim? Dan Abraham segera berkata, tidak boleh. Harus seorang wanita dari Ur Kasdim yang bersedia meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, bergabung bersama dengan Ishak dan Abraham dan Tuhan. Dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 9 muncullah 3 prinsip. Yang pertama adalah Ishak tidak boleh dibawa kembali ke tempat asal Abraham. Tidak kembali. Yang kedua, Ishak tidak boleh dikawinkan dengan perempuan Kanaan, tempat di mana saat itu Abraham singgah. Karena dengan menikah dengan perempuan Kanaan, Ishak akan menjadi setengah Kanaan, akan tidak lagi orang asing, tidak boleh berhenti. Dan yang terjadi yang diinginkan adalah Ribkah meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, dan bersatu dengan Ishak dan Abraham dan Tuhan, maju terus. Tidak kembali, tidak berhenti, dan maju terus. Sebagai suami istri dalam Tuhan, jangan pernah berpikir untuk ini bukan soulmate saya, pasangan hidup saya. Jangan pernah berpikir bahwa pernikahan kita ini keliru. Kita mesti tidak kembali dan tidak berhenti dan jalan terus. Berupaya makin dekat satu terhadap yang lain, karena pernikahan bukan berhenti. Pernikahan adalah pergerakan. Suami mendekat kepada istri, dan istri mendekat kepada suami, dan suami istri bersama-sama mendekat kepada Tuhan. Kiranya percakapan kami menjadi sebuah hal yang berguna bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.